Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan anam saham. Sebelum lanjut, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini itu terkoreksi tipis ya, 0,08% ditutup di 6951. Yang per hari ini itu foreign masih akum teman-teman ya. Masih ada net buy dari foreign, cuma technically hari ini IHSG bisa dikatakan jelek ya, karena ada candle shooting star ya yang ekornya lumayan panjang teman-teman. Ini ekornya lumayan panjang, jadi ada potensi untuk minggu depan IHSG akan cenderung untuk terkoreksi terlebih dahulu. Nah, support dari IHSG, support minornya ada di 6850. Ini ada support minor yang dimana kalau seandainya itu IHSG turun sampai sini, kemudian ini dijebol, maka potensi IHSG untuk nutup gap di 6730 cukup besar teman-teman ya. Jadi untuk minggu depan strategi saya jangan agresif ya, wait and see dulu, tunggu respon market ya. Karena melihat dari sisi candle hari ini peluang IHSG terkoreksi minggu depan itu cukup gede. Nah, supportnya itu ada di 6850. Sebenarnya untuk mid-term view, IHSG menurut saya itu bagus teman-teman ya. IHSG itu menurut saya bagus. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan IHSG itu bisa jadi seperti ini. Ini cup, dan mudah-mudahan IHSG di sini membuat yang namanya handle. So, nanti bisa jadi IHSG itu akan membentuk pattern cup and handle yang menjadi resistennya ada 7000. Nah, supportnya itu ada di 6730. So, jadi gini. Nah, kalau seandainya IHSG turun sampai sini, ya, sampai 6730 itu adalah peluang yang cukup bagus untuk kita re-entry ya, re-entry beberapa saham yang bagus. Oke, so itu untuk IHSG. Jadi untuk minggu depan IHSG menurut saya better wait and see terlebih dahulu. Kemudian untuk saham yang pertama akan saya bahas yaitu saham BRIS. Nah, untuk BRIS ini sendiri kalau nggak salah terakhir kali saya bahas itu di sini ya, range inilah saya lupa ya, yang dimana waktu itu saya sarankan beli BRIS di box kuning ini ya, di range 1550 sampai 1470. BRIS itu so far ya bergerak sesuai analisa, dia naik. Nah, hari ini atau beberapa candle ini kalau kita perhatikan, BRIS itu ketahan di resisten. Ini ada resisten MA200, kemudian kalau kita tarik garis, ini adalah supply area. 1700 itu adalah supply area di BRIS ya. Ini kita bisa hapus dulu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat chartnya BRIS ini sendiri, saat ini itu BRIS sedang mencoba untuk break resisten dari 1700, dan menurut saya melihat kondisi IHSG yang seperti ini, peluang BRIS untuk break dari 1700 itu cukup berat. Maka untuk saat ini buat teman-teman yang udah beli di bawah bisa sell on strength sebagian atau trailing stop aja. Nah, kemudian enter lagi di sini. Di area tadi ya, 1550 sampai 1500. Ya, ini adalah area beli.
kalau seandainya dia ke sini, itu peluang yang cukup bagus untuk kita re-entry di saham BRIS, teman-teman ya. Dengan melihat kondisi IHSG yang hari ini shooting star, kemudian posisi BRIS juga sedang berada di area resisten, maka akan lebih baik ya menurut saya pribadi saat ini teman-teman nunggu BRIS di area ini 1550 sampai 1500. Oke, itu untuk BRIS. Kemudian berikutnya ada MTK. MTK ini menurut saya still oke ya, still menarik dan masih layak ya untuk kita perhatikan. Nah, terakhir kali saya bahas MTK kalau nggak salah di sini ya, pada tanggal 19 Juli 2022, yang dimana waktu itu kita sarankan beli MTK di box kuning ini, tapi ternyata dia langsung naik dan nggak dapat, teman-teman. Di sini nggak dapat. Nah, MTK ini sebenarnya menarik. Menarik kenapa? Di sini kan MTK break dari inverted head and shoulders. Kemudian targetnya sebenarnya most likely itu udah hampir kecapai, dikit lagi sebenarnya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ini MTK itu ada peluang yang membuat pattern baru, yaitu inverted head and shoulders juga. Di sini shoulder kanannya udah jadi. Kemudian ini bisa jadi headnya. Nah, ini shoulder kanan. Dengan resisten itu ada di 2000, teman-teman ya. Ini adalah resisten yang dimana kalau seandainya MTK itu mampu break dari 2000, maka potensi MTK itu lumayan menjanjikan ya. Bisa jadi MTK nutup gap di 2700. Sorry. Nah, jadi MTK itu ada arah ya, ada potensi untuk ke sini. So, untuk saat ini plan-nya seperti apa? Untuk saat ini posisi MTK itu sedang berada di tengah-tengah antara support dan resisten. So, kalau teman-teman tertarik untuk MTK, bisa consider untuk beli di harga sekarang itu setengah porsi ya. Setengah porsi di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi di mana? Setengahnya lagi nunggu MTK break dari 2000 ya. Atau strategi kedua, teman-teman bisa cicil dikit-dikit ke bawah di box kuning ini sampai 1730 ya. Di harga sekarang sampai 1730. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1700 atau di bawah beberapa titik di bawah 1730 ya. Jadi kalau seandainya support ini jebol, teman-teman bisa consider untuk out dulu dari MTK. Kalau menurut saya pribadi, MTK ini potensinya ada dan menurut saya sih cukup menarik ya buat teman-teman perhatikan. Nah, terus yang berikutnya ada ASLC. ASLC menurut saya still masih bagus ya, masih bagus walaupun 3 candle terakhir itu merah atau 3 candle terakhir ASLC turun. Tapi turunnya ini menurut saya wajar, teman-teman. Nah, terakhir kali saya bahas ASLC kalau nggak salah di candle ini ya, pada tanggal 22 Juli 2022, yang dimana waktu itu kita sarankan beli ASLC di range 175 sampai 170 dan ini dapat ya. Kalau kita perhatikan ini dapat. Ini lewat candle berikutnya itu di 168, berarti dapat, teman-teman ya. Harusnya teman-teman dapat dan ASLC itu masih oke, teman-teman ya, masih oke. Nah, begini, kalau seandainya teman-teman udah beli di area ini, di area 175 sampai 160, teman-teman bisa set trailing stop di sini ya, di bawah 180. Ini adalah new support buat ASLC atau area beli baru, yaitu di range 185 sampai 178 dengan resisten yang masih sama, yaitu di 208 sampai 200.
ini ya shooting star di resisten itu wajar teman-teman. Ini wajar karena ini adalah percobaan pertama dia untuk break. Nah, harapan saya ASLC itu bisa jadi seperti ini. Ini shoulder teman-teman. Ini shoulder kanan. Ini maybe bisa jadi head. Nah, hopefully ini dia buat shoulder baru di sini. Kalau kita perhatikan dari segi volume dia turun, dua candle terakhir itu volumenya tipis teman-teman. Jadi ASLC sebenarnya masih menarik, ya masih menarik. Big money-nya belum full keluar, jadi area beli yang baru itu di range 185 sampai 180 ya. Stop loss teman-teman bisa set beberapa tick di bawah 178 atau ya di bawah ini, di bawah 165 ya. Jadi ASLC itu bisa dikatakan jelek kalau dia break dari 165 teman-teman ya. Kalau dia masih ketahan di atas 165, menurut saya ASLC itu masih bagus dan masih ada arah untuk reversal. Nah, cuma kalau teman-teman beli di harga sekarang kemudian pasang stop lossnya di bawah 165, itu minusnya cukup dalam teman-teman ya. Itu minusnya cukup dalam. Jadi caranya untuk mengakali range beli yang lebar adalah belinya dikit-dikit ya, tipis-tipis. Kalau dia turun sampai sini, beli lagi di sini ya. Kalau seandainya dia naik dan break, teman-teman bisa averaging up ketika dia confirm break dari 210. Oke, itu untuk ASLC. Jadi ASLC ini menarik dan ada peluang untuk apa namanya reversal dan berganti arah trennya. Nah, selain ASLC ada dua saham requestan yang menurut saya sih sebenarnya oke-oke aja teman-teman. Yang pertama MLPL. Nah, MLPL sebenarnya menurut saya ini cukup menarik teman-teman ya. Kalau kita perhatikan MLPL, trennya ini sebenarnya masih downtrend dan downtrendnya bisa dibilang cukup parah teman-teman ya, karena MLPL itu sempat menyentuh level tertinggi kalau nggak salah di 1000-an teman-teman ya, nggak 800-an ya, sempat menyentuh level tertinggi di 800-an. Kemudian kalau kita perhatikan harganya sekarang itu di 170-an, itu udah minus berapa persennya. Nah, cuma ya kalau kita perhatikan penurunan dari MLPL itu sebenarnya udah mulai melandai teman-teman ya, udah mulai melandai. Jadi sellernya itu udah mulai mereda di MLPL. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal, MLPL itu ada resist kuat di 200. Ini adalah resist kuat di sini. Dan juga di harga sekarang itu sebenarnya adalah resisten. Ya, range 170 sampai 173 itu sebenarnya adalah resisten buat MLPL. Nah, supportnya di mana? Supportnya ada di sini, di 160. Nah, kalau kita perhatikan posisi saat ini, MLPL itu sedang berada di resisten. Kemudian kalau kita perhatikan candle hari ini itu ada ekor ya, ekor sedikit di harga atas. So, nah buat MLPL kalau teman-teman tertarik, menurut saya di range 165 sampai 160 itu adalah area yang menarik untuk kita beli MLPL. Kemudian stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 160 ya sebagai area stop loss. Yang dimana kalau seandainya ASLC confirm break dari 173 dan bertahan di atas itu, maka ada peluang MLPL itu ke sini, ke harga 200-an. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, ini menarik ya. Ini menarik, area beli itu di 165 ke bawah sampai 160 Kemudian stop loss teman-teman bisa set di bawah 160 ya, beberapa tick di bawah 160. Oke, itu untuk itu untuk MLPL ya. Jadi bisa dibilang ini lumayan oke, dan menurut saya ada arah untuk kembali melanjutkan kenaikan. Nah, kemudian ada MPPA. Nah, sebenarnya kalau disuruh milih antara MLPL dan MPPA, saya lebih suka MPPA-nya teman-teman ya.
dari segi teknikal sebenarnya ini mirip, ya, ini mirip. Dia sebenarnya masih downtrend, MPPA ini trennya masih downtrend, cuma kalau kita perhatikan MPPA itu tren turunnya juga udah mulai melandai. Awal kita rekom beli MPPA kalau nggak salah di sekitaran sini ya, yang dimana waktu itu saya bilang beli MPPA sedikit memanfaatkan technical rebound sampai ini resisten di 200 dan kesampaian, ya. Kesampaian, habis itu dia turun lagi. Nah, yang menarik dari MPPA adalah di sini dia break pattern cup and handle, teman-teman. Di sini dia break pattern cup and handle dengan target ke 230 yang sebenarnya udah kecapai, ya, udah kecapai targetnya. Dan hari ini level tertingginya kalau nggak salah di 228, ya. Ya, benar, di 228, satu tick di bawah 230. Terakhir kali saya bahas MPPA itu saya sarankan beli di harga 200 sampai 190. Ternyata dia nggak turun, ya, malah langsung naik. So, untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk beli MPPA, itu plan saya sama ya dengan MLPL tadi. Plan saya sama, ya, teman-teman harus nunggu dulu. Kenapa harus nunggu? Karena saat ini MPPA itu sedang berada di harga atas atau sedang berada di resisten area. Nunggunya di mana? Nunggunya di sini, ya. Di range 210 ke bawah sampai 200 itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area beli. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 195, ya. Oke, ini adalah area beli yang potensinya itu hampir mirip ya dengan MLPL. Di sini menurut saya, ya, mudah-mudahan ini akan terjadi inverted head and shoulders. Nah, ada potensi kalau dia turun di sini membuat shoulder baru. Nah, oke, so itu untuk MPPA. Jadi sebenarnya MLPL dan MPPA itu cukup menarik ya, cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Nah, jadi kalau seandainya dia koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness istilahnya. Oke, kemudian yang terakhir, ini ada saham yang udah sering saya bahas juga, yaitu BP. BP hari ini pergerakannya menarik, teman-teman. Hari ini dia naik 17% lebih, ditutup di level 216. Nah, so BP itu awal-awal kita bahas kalau nggak salah di sini ya. Kalau nggak salah di area ini, kemudian pernah kita sarankan beli di sini, habis itu dia naik kencang. Nah, so begini ya, buat teman-teman yang udah punya BP dari harga bawah, dari harga sini maupun dari sini, teman-teman saat ini tinggal set yang namanya trailing stop. Ya, trailing stop yang dimana saat ini support BP naik, of course ya, 200 saat ini akan jadi base yang baru buat BP. Ya, support yang naik jadi di 200. So, kalau teman-teman punyanya dari bawah ke sini, teman-teman bisa pakai ini sebagai trailing stop, 175 sebagai trailing stop. Kalau teman-teman belinya di sini, teman-teman bisa pasang 200 sebagai TS area ya, di bawah 200 sebagai trailing stop area. Kira-kira targetnya kemana sih untuk BP? Ya, pastikan teman-teman banyak yang nanya seperti itu ya. Kira-kira targetnya masih sampai mana? Nah, BP kalau kita perhatikan ya, ini kan sebenarnya bisa dibilang ini all time high-nya ya. Karena kalau kita scroll jauh ke belakang ya, BP itu udah di dasar atau di 50 itu cukup lama ya. Kalau nggak salah dari tahun 2018 ya. Nah, untuk mencari target terbaru maka kita bisa pakai Fibonacci. Ya, kita pasang dari high-nya ini ke lowest-nya ini. Maka next target untuk BP bisa jadi di sini teman-teman, itu di 230-an. Kemudian berikutnya ke 270. Berdoalah supaya BP
bisa capek ke sini. Nah, jadi buat teman-teman yang udah punya, saat ini strateginya adalah hold, ya, hold dan set yang namanya trailing stop. Buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya pribadi ya, saat ini untuk entry BP itu nggak menarik. Ya, kenapa? Resist udah dekat 230. Kalau kita perhatikan jaraknya, ini dikit lagi udah nyampe ya. Kemudian supportnya udah makin jauh. Jadi untuk saat ini strateginya adalah wait and see buat yang baru mau entry ya. Buat yang udah entry, hold dan set yang namanya trailing stop. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.